Saudara yang terkasih, selamat Natal bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Saya tidak menyampaikan ucapan selamat hari Minggu, karena hari ini bukan hari Minggu, tetapi hari Jumat. Tetapi Natal kita rayakan malam kudus ini. Selamat Natal kembali. Tuhan memberkati Anda sekalian dan keluarga juga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara yang terkasih, saya akan bacakan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada perayaan Natal malam ini. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 147, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Biasarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tetapi Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita saudara-saudara yang terkasih. Saudara aku yang terkasih, malam ini perayaan Natal tanggal 24 Desember tahun 2021. Biasanya kalau kita bicara tentang Natal selalu diperdengarkan tentang gembala, kandang domba, Yusuf, Maria, malaikat di sorga. Tetapi malam ini bukan dari situ ceritanya, melainkan dari kitab Mazmur. Dan agak panjang ayat-ayatnya, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Saudaraku, tidak usah cemas. Saya akan coba untuk menjelaskan kaitan atau hubungan dari kitab Mazmur tadi dengan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saya coba secara ringkas dan tidak akan bertele-tele. Saudaraku yang terkasih, apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh firman ini kepada kita? Setiap perayaan Natal kita menyanyikan malam kudus, sunyi senyap, silent night, holy night, dan kita menyalakan lilin dalam kebaktian di gereja ataupun di tempat-tempat lainnya, bahkan di rumah dengan keluarga. Malam kudus itu apa sih maksudnya? Holy night itu apa sih? Holy night atau malam kudus kita nyanyikan karena tidak ada banjir lagi datang. Kita nyanyikan Holy Night karena kebetulan Gunung Merapi tidak erupsi lagi. Kita nyanyikan juga malam kudus karena gempa bumi dengan skala Richter 7,5 di NTT tempoh hari tidak berulang lagi. Saudara yang kekasih, lagu malam kudus, Silent Night, tidak ada kaitannya dengan peristiwa alam. Tidak ada, sama sekali tidak. Tapi disebut a silent night, a holy night, malam yang kudus. Kenapa?
Karena justru Tuhan yang bertindak, berbuat sesuatu untuk kepentingan Anda, kepentingan aku, kepentingan kita semua, bahkan kepentingan dunia ini. Apa itu? Itulah Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, marilah kita lihat apa yang mau dipesankan kalau demikian untuk kita. Dari Mazmur ini diungkapkan kepada kita bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa. Allah yang bisa berbuat. Allah yang bisa menolong umatnya. Nanti akan saya jelaskan secara ringkas saja. Tapi dikatakan di situ, Dia yang menyembuhkan orang yang sakit, memulihkan orang yang hatinya luka, yang memberikan makanan kepada hewan dan lain-lain. Saudaraku yang terkasih, karena itu pesan yang pertama untuk kita bunyinya demikian. Bukalah hatimu menyambut Natal malam ini. Bukalah hatimu menyambut Natal malam ini. Saudara, kenapa kita bicara tentang hati? Karena hati itulah pusat pengendali hidup. Karena dari hati itulah muncul pemikiran. Mau berbuat ini, mau berbuat itu, mau ngomong begitu, mau marah, mau cinta kasih. Dari hati itulah muncul semuanya. Karena itu, kalau kita bicara untuk menyambut Natal, bukalah hatimu untuk menyambut Natal malam ini. Nyanyikanlah bagi Tuhan satu lagu pujian. Begitu topik daripada khotbah kita. Saudara yang terkasih, lagu Malam Kudus atau A Holy Night itu kan tahun 1818. Melodinya dibuat oleh Franz Xaver Gruber dan teksnya dibuat oleh Joseph Mohr pada tahun yang sama 1818. Dan lagu itu sangat digemari, disukai oleh semua umat Kristen. Dan yakin saya lagu itu tidak akan ditinggalkan pada setiap perayaan Natal seperti pada malam ini. Saudara, bukalah hatimu supaya berita Natal itu, kesukaan itu masuk dalam hati kita dan membuat kita menjadi sukacita. Bukalah hatimu, karena hatimu itulah nanti yang berkata, yang mengendalikan apa yang Anda perbuat, apa yang Anda lakukan, bagaimana hubungan dengan sesama, dalam keluarga, bersama anak-anak dan cucu. Bukalah hatimu. Dan hati yang terbuka itu bila dimasuki, didiami oleh Yesus Kristus yang lahir itu, maka hati itu akan tenang. Natal mengajak kita untuk melihat ke atas, bukan ke bumi ini. Melihat ke atas, bukan ke bumi ini. Maksudnya apa? Natal mengajak kita untuk melihat dengan tulus ikhlas apa yang terjadi pada kandang domba, apa yang terjadi dengan para gembala, apa yang kedengaran saat gembala datang dengan memperdengarkan lagu dari malaikat surgawi bersama bala tentara surgawi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudaraku yang kekasih, Natal mengajak kita untuk melihat ke atas kepada Allah. Saya menyampaikan itu karena terkadang pada masa-masa perayaan Natal seperti ini, kita terlalu banyak melihat dunia ini sekitar kita. Kita berpikir bagaimana untuk membeli ini, membeli itu, untuk kepentingan Natal. Kita juga diajak dari supermarket atau mall, beli, lagi diskon, cuci gudang dan lain-lain. Saya ajak kita supaya tenang. Karena Natal itu kalau disebut
A Merry Christmas. A Merry itu artinya tenang, beribadah, hati yang bersyukur. Beda dengan A Happy New Year, tahun baru yang penuh hiruk pikuk dengan nyanyi, dengan mercon, dengan kembang api, minum alkohol, minum bir, dan lain-lain. Tapi malam ini A Merry Christmas, tenang, hati yang bertekun kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita diajak untuk membuka hati kita, terbuka untuk menerima Kristus Yesus. Pesan yang kedua, kita diajak untuk melihat kelahiran Yesus, bahwa dengan kelahiran itu maka Allah Bapa di sorga memulai program pembangunan kerohanian dan pemulihan daripada umatnya di dunia ini. Anda, aku juga. Natal artinya Allah memulai program pemulihan untuk kita, untuk manusia ini. Saya lihat ada kaitannya dari kitab Mazmur. Karena pada kitab Mazmur dikatakan di sini, dia menggenapi semua yang dibutuhkan oleh umatnya. Ia membangun kota Yerusalem. Ia memulihkan orang-orang yang berduka cita, menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan dia juga membuat bangsanya itu kembali rukun dan damai setelah kembali dari pembuangan di Babel. Kalau Tuhan berbuat sedemikian, maka pewujudannya yang lebih konkret dan nyata bukan hanya untuk Israel tapi untuk seluruh dunia, termasuk kita di sini. Kita lihat dengan lahirnya Yesus, dengan pelayanan Tuhan Yesus, maka digenapilah program pemulihan umat manusia. Saudara yang terkasih, Yesus bukan hanya bicara lagi soal pembangunan Yerusalem, tapi Yesus berbicara tentang pembangunan umat manusia di seantero dunia ini. Yesus berbicara melalui Rasul Paulus tentang gereja sebagai tubuh Kristus itu. Dalam tubuh itu ada kepala, ada tangan, ada mulut, ada kuping, ada mata, ada kaki. Semuanya punya tugas yang berbeda-beda, tapi semuanya berkaitan dengan satu yang lain, dan semuanya juga saling tolong menolong serta menghargai. Tuhan membangun umatnya, membangun orang-orang yang percaya di seantero dunia untuk saling melengkapi dan saling menolong, menjadi satu bangsa yang disatukan oleh karena iman percaya kepada Yesus. Saudara, Tuhan Yesus dalam pelayanannya melakukan 3 hal. 3 hal itu ialah dia mengajar, dia menginjili, dia menyembuhkan. Mengajar, menginjili, menyembuhkan. Ketiga tugas itu menolong manusia seutuhnya. Seutuhnya dalam arti manusia dalam pikirannya pintar, bijak. Dia juga diberikan pembinaan dalam penginjilan supaya beriman kepada Tuhan, dan juga hal yang lain, disembuhkan tubuhnya, jasmaninya supaya sehat kembali. Itulah yang seutuhnya, rohani, jasmani, dan juga akal budi. Saudara, Tuhan Yesus melaksanakan itu, dan dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 39 ayat 35. Dia menyembuhkan, memberikan semangat, pertolongan, mengampuni orang yang berdosa. Dia memberikan dorongan bagi orang-orang yang patah semangat.
Dan dia berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, karena kamu akan menerima kelegaan daripadaku. Ikutlah aku, pikulah bebanmu, tapi kamu akan dilegakan. Begitu Tuhan Yesus berkata kepada kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, dikatakan lagi pada ayat ini, Allah yang Maha Kuasa itu yang menciptakan langit, bumi, dan bintang di atas itu, yang sampai hari ini tidak dapat dihitung oleh manusia, yang oleh ahli disebut jutaan bintang jumlahnya. Tapi Tuhan memberikan itu supaya kita melihat bahwa Yesus yang lahir itu menjadi bintang terang bagi kita, yang menyuluh hati kita. Dan kita boleh bernyanyi mengikuti lagu yang dapat kita lihat pada Kidung Jemaat nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlakan dan bunyi guru riuh terdengar. Begitu dikatakan di situ. Maka aku memuji Engkau Tuhan. Dikatakan begini, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Saudara yang kekasih, dikatakan pada ayat kitab Mazmur tadi, Tuhan tidak senang melihat kuda dan kaki laki-laki. Saya jelaskan supaya Anda bisa paham. Artinya itu, Tuhan tidak senang dengan perang. Tuhan tidak senang dengan kekuatan prajurit. Tuhan tidak suka juga melihat kalau ada perang antar manusia, antar negara. Tapi Tuhan senang kalau ada orang-orang yang takut, yang taat akan Dia. Dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya di dunia ini. Dia berkata, sungguh berbahagialah orang yang hatinya lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang-orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Dan itulah seruan Natal bagi kita, tatkala kita merayakannya malam ini, tahun 2021 ini. Saudara, saya akan akhiri renungan ini. Tuhan mengajak kita supaya berbuat sesuatu, bertanda syukur kita kepada Dia melalui perbuatan-perbuatan yang baik terhadap semua orang. Tidak pilih kasih. Tidak hanya saudara, tidak hanya famili, tapi juga setiap orang. Dan itu menjadi pesan Natal untuk kita tahun 2021 ini. Dengan kasih itu kita membangun persaudaraan. Semoga renungan yang singkat ini memberikan masukan yang berharga kepada kita. Saya ucapkan kembali selamat Natal. Kita ketemu kembali pada kesempatan berikutnya. Anda sehat, aku juga sehat. Tapi kita juga harus taat akan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman-Mu yang mengajak kami untuk melihat apa yang telah Allah perbuat untuk umat-Nya. Dan itu juga digenapi lebih sempurna oleh Tuhan Yesus dalam hidup kami ini, dalam hidup umat manusia ini. Dia menjadi pemimpin kami dan kami adalah umatnya, anggotanya, menjadi satu bangsa, satu iman oleh karena satu baptisan itu. Terima kasih Allah Bapa di sorga, dengan firman-Mu kami diajak supaya kami juga mengandalkan iman kami, membuka hati kami menerima Engkau. Dan tolonglah ya Tuhan, melalui renungan ini hati kami juga dibuka sedemikian rupa. Kami boleh duduk tenang di gereja ataupun di rumah kami masing-masing. Kami boleh bersyukur, menyalakan lilin, menyanyikan
malam kudus, bersyukur padamu Allah Bapa, oleh karena Engkau telah datang melalui Putramu, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan kita sekalian. Amin.